Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Khadijah dengan NIM 2105166012. Di video ini saya ingin merevisi praktik mengajar saya sebelumnya. Adapun revisinya yaitu di bagian membuka pelajaran. Untuk solusinya itu memotivasi mereka tentang pentingnya belajar sejarah agar menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, revisi di bagian keterampilan menjelaskan. Untuk solusinya memberikan pertanyaan supaya mereka fokus dan suara itu dinyaringkan supaya lebih jelas peserta didik mendengarkan saya menjelaskan. Kemudian revisi yang ketiga menambahkan variasi mengajar menggunakan video. Kemudian revisi yang keempat menambahkan keterampilan bertanya lanjut. Itu saja revisi dari saya, berikut videonya. Waalaikumsalam. Sejarah Indonesia ya? Iya, Ibu. Oke, buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Ibu. Sudah dipikat kelasnya? Udah tahu ya, Ibu, yang pikir. Lacinya diperiksa, takutnya ada sampah nanti. Bersih. Belajar dulu. Apa nih? Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mungkin boleh pimpin doa. Baik, Ibu. Kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang belum bisa saja. Baik, sudah siap belajar? Sudah, Bu. Oke, persiapkan alat tulisnya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mungkin boleh pimpin doa. Baik, Ibu. Kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang belum bisa saja. Baik, sudah siap belajar? Sudah, Bu. Oke, persiapkan alat tulisnya. Sudah siap semua? Sudah, Ibu. Ya, Bu. Hari ini hadir semua nggak? Hadir. Hadir semua ya? Mana? Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira belajar sejarah ini penting nggak sih menurut anak-anak semua? Penting, Bu. Kenapa penting? Ada yang bisa berpendapat? Saya, Bu. Ya. Karena supaya kita bisa mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa penting di masa lalu, misalkan kan kayak kemerdekaan itu penting. Ya benar ya dikatakan Yedi, untuk menambah ilmu baru juga kita ya mengenai peristiwa-peristiwa yang sebelumnya sudah pernah terjadi. Semoga dengan ini bisa memotivasi kalian ya untuk terus semangat belajar sejarah. Iya, Ibu. Oke, sebelum masuk ke materi di sini ada gambar. Nah, dari gambar ini Ibu mau kalian berpendapat nih setelah melihat gambar ini kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Ada yang bisa berpendapat? Jadi silakan. Itu peristiwa pengibaran bendera putih di Indonesia mungkin Bu pasca kemerdekaan.
pasca Pasca? kemerdekaan. Nggak boleh jadi. Mungkin ada yang lain? Ya, silakan berpendapat. Ya, silakan. Itu pertama kali bendera dibajak pada saat proklamasi kemerdekaan. Ya, bagus. Saya bisa sebagai tanda kemerdekaan Indonesia ya, di mana dari peristiwa pengibaran bendera merah putih ini ada peristiwa-peristiwa sebelumnya, yaitu ada peristiwa kekalahan Jepang, ya, Jepang menyerah kepada sekutu, kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok, ada juga peristiwa di mana ada peristiwa penerbitan teks proklamasi, kemudian ada juga peristiwa dibacakannya teks proklamasi. Nah, dari gambar ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran hari ini menggunakan model pembelajaran di pair and share. Untuk model pembelajarannya nanti akan dijelaskan setelah kita materi ya. Untuk tujuan pembelajarannya di sini diharapkan kalian dapat membedakan konsep perubahan dengan konsep keberlanjutan dalam sejarah. Selain itu juga peserta didik dapat membuat contoh peristiwa sejarah yang berhubungan dengan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kita langsung masuk materi ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai makna perubahan dalam sejarah. Jadi jelaskan dulu apa sih itu makna perubahan dalam sejarah. Anissa, diperhatikan ya, nanti ibu tanya loh. Oke, perubahan diartikan segala aspek dalam kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan manusia dan memuat perbedaan. Nah, dari pengertian tadi, ibu mau tanya contoh dalam kehidupan sehari-hari dari perubahan itu apa? Ada yang bisa pendapat? Boleh sih. Perubahan dari siang ke malam dalam sejarah. Dalam sehari-hari. Iya, perubahan siang ke malam. Bisa masuk. Jadi yang awalnya reaksi Nina sekarang sudah nggak ada. Organisasi termasuk juga termasuk perubahan perbedaan dari yang sebelumnya dan yang sekarang ya. Itu tepuk tangan dulu. Ibu lanjut tadi yang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kalau dalam sejarah ada yang bisa memberikan contoh. Silakan aja nih. Apa namanya, kalau makna perubahan dalam sejarah itu misalkan kayak dulu kan ada namanya revolusi industri itu kan masih kayak kalau misalkan di bidang pertanian sendiri itu masih menggunakan hewan kayak kerbau. Nah, kalau zaman sekarang kan sudah dikasih pakai mesin gitu sih. Oh iya, benar ya dikatakan Jerry, bagus Jerry dari pertama. Yang dicontohkan oleh Jerry tadi termasuk ke dalam perubahan yang terjadi secara lambat karena membutuhkan waktu dan membutuhkan proses dalam perubahannya. Oke, untuk anak-anak tadi yang sudah berani mengungkapkan pendapatnya akan diberikan tanda bintang jadi absen. Ya, pendapat juga. Oke, kita lanjut tadi ke perubahan yang lambat dan cepat. Bagaimana sih itu? Jadi perubahan yang cepat kita bisa mencontoh lain seperti peristiwa pemboman di kota Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Di mana dari peristiwa itu terjadi perubahan pada Jepang dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu. Nah, supaya kalian fokus, ibu mau tanya nih. Ibu mau tanya Berli deh. Jepang menyerah kepada sekutu tanggal berapa? 1 Agustus itu. Kurang tepat ya Berli. Bulannya sudah benar, cuman tanggalnya salah. Mungkin yang lain? Ya, jadi lagi, silakan jadi. 15 Agustus. Kurang tepat jadi. Ada yang lain? Ya, testing. 14 Agustus Tahunnya? 1945. Ya, benar Resti. Dapat bintang lagi di absen. Banyak banget. Nah, itu
Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Nanti ya. Nah, ini ada contoh ilustrasi atau gambar dari perubahan, walaupun gambar sedikit kurang ya. Sini ada peristiwa tadi yang dijelaskan atom, kemudian menyerah menjadi pada suhu, kemudian ada beberapa proses lagi ya, peristiwa-peristiwa, dan terjadilah di sini tempat di mana pengetikan teks proklamasi dan sampailah pada peristiwa proklamasi sebagai tanda kemerdekaan Indonesia. Nah, dari ilustrasi ini bisa diambil contoh bahwa dulu Indonesia adalah negara jajahan dan sekarang menjadi negara yang merdeka. Itu adalah contoh perubahannya. Kita lanjut ke keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada itu merupakan peristiwa yang berlanjut. Mengapa? Karena peristiwa itu tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa yang masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Peristiwa sejarah tidak dapat berdiri sendiri, tapi memiliki keterkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa depan. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan bagaimana sih contoh dari keberlanjutan dalam sejarah. Perang dunia. Ya, bisa. Keberlanjutan dari perang dunia apa kaitannya? Perang kan terus ada. Oh iya, berlanjut ya. Ya, meskipun nggak ada perang dingin, konflik-konflik ini kan perang. Aku saya jadi ya, poin lagi jadi di basement. Ini nggak ada semua. Di belakang ini itu. Nah, contohnya itu seperti KKN. Apa itu KKN? Korupsi. Lalu terakhir Depok. Nah, kita ambil contoh pada KKN yang terjadi pada masa reformasi. Nah, KKN yang terjadi pada reformasi ini merupakan keberlanjutan dari masa Orde Baru. Nah, KKN yang terjadi di Orde Baru juga keberlanjutan dari Orde Lama. Nah, begitu pun seterusnya. Sampai zaman sekarang. Iya, benar. Jadi KKN ini merupakan budaya yang terjadi dari masa-masa sebelumnya dan terus berlanjut sampai reformasi atau yang dikatakan diri tadi masa sekarang. Jadi itu adalah contoh dari keberlanjutan, artinya berlanjut tidak ada perubahan.
Pada video kali ini kita akan membahas tentang perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia atau di dalam sejarah. Sejarah bukanlah sekedar catatan panjang dari peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan manusia di dunia. Catatan-catatan peristiwa nasional pada awal abad ke-20. Selain itu, setiap peristiwa sejarah tidak berdiri sendiri. Dan tidak terpisahkan dari peristiwa manusia. Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa pada masa lalu. Selain itu, perbandingan dapat dilakukan antara dua atau lebih peristiwa masa lalu dan peristiwa masa kini. Contohnya, untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia, kita dapat membandingkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan pemerintah pada masa pendudukan Jepang. Selain itu, kita juga dapat membandingkannya pada masa kebangkitan nasional dan juga dapat membandingkan pada masa sekarang. Selain perubahan dan keberlanjutan, dalam sejarah dikenal pula konsep periodisasi. Periodisasi ini adalah cara untuk menandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Periode sejarah ditentukan oleh perubahan penting. Adapun keberlanjutan, mulai dikenalnya tulisan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta, menandai perubahan dari masa praaksara ke masa Hindu-Buddha. Selanjutnya, masa Hindu-Buddha kemudian digantikan masa peradaban Islam. Berkembangnya ajaran Islam hingga berdirinya kerajaan-kerajaan. Dan Islam menjadi penanda perubahan tersebut. Nah, penjelasan tadi merupakan penjelasan dari konsep perubahan dan keberlanjutan.
sebagai pendorong keberlanjutan dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang. Keberlanjutan sendiri merupakan landasan bagi perubahan dengan memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak merubah nilai-nilai leluhur atau tradisi. Yang kedua itu ada contoh peristiwa sejarah yang berhubungan dengan perubahan dan keberlanjutan, yaitu kolonialisme tahun 1500-an. Pada periode ini, para pedagang dan penjajah Eropa tiba di Indonesia untuk membangun jaringan perdagangan serta yang bersumber daya alam. Terus tadi jawaban dari kelompok Presiden Anissa itu perubahan dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Sedangkan keberlanjutan itu adalah berupa mata rantai atau siklus di mana dari kehidupan masa lampau, masa kini hingga masa yang akan datang. Contohnya akan dijelaskan oleh Jerry. Ya, kemudian untuk contohnya sendiri ada transisi menuju demokrasi pada tahun 1998. Salah satu perubahan paling menonjol dalam sejarah Indonesia adalah transisi menuju demokrasi pada tahun 1998. Hal ini menandai perubahan besar yang menandai berakhirnya dekade pemerintahan otoriter di mana Presiden Soeharto berkuasa. Dengan transisi menuju demokrasi, Indonesia mengadopsi undang-undang baru yang mengabadikan hak-hak warga negara termasuk kebebasan berbicara dan pers dan pemulihan multipartai. Transisi menuju meningkatkan stabilitas di Indonesia dan terus menjadi kekuatan utama dalam sistem politik yang hingga saat ini. Jadi pas tadinya mana ya? Basah ibu tadi kan udah nanti. Oke, itu tadi diskusi kita pada hari ini. Bagaimana, apakah menyenangkan pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan. Baik, ada yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini? Nanti dapat bintang lagi loh yang saya yang di belakang mungkin? Ya bu, yang sekarang dulu dari Anissa dan Anissa. Oh, boleh dia. Jadi kesimpulannya adalah perubahan dan berlanjutan ada dua konsep yang fundamental dalam sejarah yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Memahami hubungan antara keduanya sangat penting untuk menafsirkan peristiwa di masa lalu, membuat keputusan yang lebih baik di masa kini dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Baik, ini ada soal teks untuk kalian untuk mengevaluasi pemahaman kalian mengenai materi pada hari ini. Mungkin soalnya boleh difoto dulu. Oke, Oke, Ibu. dan Deadline-nya besok pagi ya di meja ini. baik. Kalau kelas mungkin boleh kumpulkan besok ya. Ya ibu. Oke. Tadi kita awali pembelajaran dengan berdoa, sekarang kita akhiri pembelajaran dengan berdoa. Baik ibu. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar kita diselamatkan sampai di rumah nanti. Berdoa dimulai. Doa saya bagian dulu bersama ibu. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata Ibu, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.